Sebelum dimulai anak sekalian, minta tolong untuk mic-nya yaitu di nonaktifkan biar nanti suara dari Ustadz lebih jelas, ya. Jadi tolong untuk mic-nya itu di nonaktifkan terlebih dahulu. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak sekalian, alhamdulillah pagi ini kita berjumpa yang perdana, berjumpa yang pertama. Oleh karena itu, Ustadz belum kenal antum semuanya dan antum juga mungkin baru mengenal Ustadz. Oleh karena itu, yang namanya baru ketemu, ya kita ta'aruf dulu lah, yaitu perkenalan. Ya, kenalkan nama Ustadz yaitu Ustadz Amrozi. Ya, di sini nanti Ustadz akan ngajar antum, ngajar anak sekalian. Itu materinya namanya materi khot. Nah, materinya namanya materi khot. Khot itu apa? Nulis. Ya, khot aslinya itu garis, tapi nanti kita aslinya yaitu mau nulis. Apa yang ditulis? Yang ditulis adalah huruf-huruf Arab. Dan materi khot ini tidak hanya sekedar nulis, maka ini ada dua fungsi. Ya. Yang pertama, bagi anak-anak yang mungkin sudah bisa nulis Arab, ya sudah bisa nulis Arab, Masya Allah, ya nanti Insya Allah antum bisa lebih mudah untuk mengembangkan tulisan Arab ini. Tapi jangan khawatir bagi anak-anak yang mungkin katakanlah dari SD belum pernah belajar tulisan Arab, saat ini, ya mulai ini, maka silahkan nanti betul-betul perhatikan sejak awal. Karena kita akan belajar nulis huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf mulai dari alif, ba, ta, sampai ya nanti. Dan pelajaran khot ini anak sekalian, itu adalah pelajaran yang dimana yang akan kita tekankan adalah menulis yang benar. Jadi tidak sekedar nulis saja, tapi tulisan yang benar. Dan ada yaitu kaidah-kaidahnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, ya ini kita mungkin masih istilahnya ya mukadimah dulu anak sekalian ya, pembukaan. Karena mungkin nanti anak sekalian juga perlu buku dan yang lainnya. Maka dalam pembukaan ini perlu saya sampaikan ini. Nanti ketika anak sekalian itu nanti sudah pembelajaran biasa, pembelajaran secara langsung tatap muka di pesantren kita, nanti buku rujukannya adalah buku seperti ini. Ya, bukunya adalah buku seperti ini, yang dimana di sini ada nanti kaidah-kaidah penulisan. Tapi ya jangan bingung dulu karena di dalamnya nanti adalah semuanya tulisannya berbahasa Arab, artinya tulisan-tulisan langsung Arab, tidak ada Indonesianya. Tapi jangan khawatir. Nanti sejak awal kita latih satu persatu untuk kita sampaikan bagaimana kaidah penulisan huruf Arab tersebut. Jadi ini ya pegangannya nanti insya Allah yang kita jadikan pada pembelajaran waktu-waktu yang akan datang. Kemudian anak sekalian, sebelum kita belajar tentang khot ini, yaitu kita menulis huruf-huruf Arab, maka kalau nulis biasa, ya kita mungkin kalau anak-anak pakai katakanlah pena atau pensil atau mungkin pulpen, mungkin seperti ini, nulisnya seperti ini. Ya. Jadi misalkan anak sekalian nulis huruf alif, ya, begini. Ya sudah selesai. Ya nulis alif begini sudah selesai. Tapi untuk pelajaran khot ini nanti karena ini adalah pelajaran nulis kaidah yang benar sekaligus indah, maka nanti ada kaidahnya. Ada kaidahnya. Oleh karena itu, maka ini adalah pelajaran yang ringan, pelajaran yang tidak berat. Hanya butuh apa? Butuh banyak latihan saja. Butuh banyak latihan. Oleh karena itu, nanti ketika sudah pembelajaran atau sejak sekarang, mungkin mulai pekan depan, anak-anak sudah siapkan sambil nanti Ustadz menuliskan, nanti silahkan anak juga menulis juga di bukunya. Apa yang disiapkan? Satu,
yang disiapkan adalah tentunya buku. Nah, buku ini supaya nanti sesuai dengan kaidah, coba nanti mulai saat ini nyari buku yang namanya buku, kalau dalam matematika namanya streaming, yaitu buku kotak-kotak. Ya, ada buku itu yang isinya itu kotak-kotak begini, ya. Nah, ini namanya buku apa di dalam istilah, pokoknya buku streaming dalam bahasa dahulu, ya. Ini nanti sangat berguna untuk mengetahui yang namanya kaidah penulisan. Satu itu. Kalau nulis dengan itu nanti tahu kaidahnya. Jadi itu bukunya ya, bukunya usahakan nanti cari buku yang semacam itu untuk latihan huruf per huruf supaya nanti kaidahnya benar. Yang kedua itu adalah mengenai pensilnya. Nah, ini kalau memang di antara anak-anak itu sudah ada yang pernah mengenal khot, ya. Nah, itu ada yang menunjukkan khot apa pensilnya itu, ya Masya Allah sudah punya, Masya Allah ya. Barakallahu fiik. Ustaz lihat itu ada yang sudah punya, itu tinggal mengembangkan aja. Jadi bentuknya pensil itu nanti memang agak khusus. Jadi biasanya begini, kalau pensil biasa itu hanya begini aja, maka nanti kalau misalkan khusus itu bentuk pensilnya ujungnya ya, ujungnya, maka ini tidak begini, ya ini tidak, tapi ujungnya adalah dibentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ujungnya, bentar, saya ulangi. Jadi ujungnya miring, ya ujungnya miring seperti ini. Nah, jadi ini. Nanti ujungnya untuk khot itu seperti itu. Oleh karena itu, maka bagi anak-anak yang sudah punya, apalagi Masya Allah nanti tinggal menulis saja. Ya. Nah, insya Allah di antara anak-anak sudah ada yang pernah belajar, nanti tolong kalau sudah ketemu di sini, di pesantren, itu bisa ngajari temannya. Tapi sekali lagi semuanya belajar dengan sungguh-sungguh. Karena ini yang kesuksesannya atau kunci suksesnya adalah sungguh-sungguh dan rajin berlatih. Jadi sungguh-sungguh dan rajin berlatih. Itu yang penting, ya. Nah, sekarang karena Ustaz juga tidak atau belum membawa pensil khusus, karena kalau pensil dituliskan di papan juga tidak bisa. Juga spidol kemarin itu juga Ustaz belum siapkan yang besar untuk ini. Nah, ini untuk pengetahuan aja, ya, untuk gambaran saja. Ini Ustadz mau pakai 2 spidol, seakan-akan ini 1 pensil. Jadi 2 spidol itu ada ujungnya. Ini sebagai pemahaman awal bagaimana menulis ya khot atau menulis yang benar. Coba perhatikan di papan lagi. Baik, ya, ini yang dulu. Jadi seperti itu. Nah, contohnya ini. Ini misalkan perhatikan di spidol ini kalau kita buka ada 2 ujung, ini diibaratkan pensilnya yang jadi 1. Jadi kalau saya tulis begini, nah ini seakan-akan itu jadi 1 begini. Ini karena nyoba aja ya, nyoba aja. Baik, coba kita lihat, misalkan kita nulis huruf yang awal, alif. Huruf yang alif yaitu begini. Jadi ini begini, miring ya ini jadinya miring, kemudian lurus, kemudian terakhir dikunjupkan. Nah, ini kan seharusnya tertutup ini. Nah, seharusnya begini. Nah, ini adalah cara penulisan alif. Kalau kita mau lihat kaidahnya, nah di buku streaming nanti itu ada kotak-kotak semacam ini, ya. Maka kemudian kaidahnya gimana? Misalkan alif itu 1, 2, 3, 4, 5, 5 kotak. Ada 5 kotak. Maka nanti cara nulisnya seperti ini. Ini contoh aja. Ya. Lurus sampai ke 5 itu berhenti. Nah, ini misalkan begini. Ini kan asli. Jadi ini buku yang namanya kotak-kotak itu sangat membantu sekali untuk kaidah yang benar. Oleh karena itu, sekali lagi
silahkan mulai ini nanti ya mungkin kalian ketika di SD, di MI dulu itu sudah punya buku kotak-kotak, barangkali masih sisa ya untuk matematika, ya dicoba aja, enggak apa-apa, dicoba saja. Nah ini adalah salah satu huruf alif misalkan. Kalau huruf ba ini contoh masih belum pakai kaidah yang khusus, tapi biar tahu perkiraannya. Jadi tidak hanya sekedar nulis begini aja, alif, ba, tidak sekedar itu, ya. Tapi pakai kaidahnya. Ya, kalau ba itu misalkan begini, kalau ba. Nah, misalkan begini. Ini kelihatannya potong karena apa? Karena spidolnya potong, ya. Spidolnya karena potong. Tapi kalau kita tutup begini. Nah, ini begini. Jadi nanti kalau jadi itu ini berarti tertutup. Ya, ini juga tertutup. Sampai ujungnya begini. Nah, ini nanti juga ada kaidahnya. Di sini tuh biasanya ada 5 titik juga. Jadi kalau ini ke arah sini, maka kalau 5 titik misalkan ke arah sini nanti di sini. 1, 2, 3, 4, 5 misalkan di sini. Ya. Maka mungkin nanti bisa ditulis di sebelah sini untuk baknya. Nah, ini enggak kelihatan ya. Tapi nanti jadinya seperti ini. Tinggal ngasih titik aja di bawahnya 1. Nah, ini karena bidolnya beran gini. Nah, itulah anak sekalian sebagai gambaran ya. Sebagai gambaran bahwasanya untuk pelajaran khat atau pelajaran menulis ini ada 2 yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ngerti hurufnya. Jadi nulis misalkan huruf ba, ya jangan sampai nanti nulis huruf sin, ya harus tahu dulu huruf hijaiyahnya, ya. Kemudian nulis huruf kaf, nanti keliru lam misalkan ya keliru, ya. Maka anak sekalian, anak yakin karena sudah niat mondok di sini, ya belajar di pondok ini, maka sudah menjadi hal yang wajib kalau anak-anak itu belajar bahasa Arab. 1. Yang kedua namanya bahasa Arab itu ada tulisan-tulisannya. Maka kita belajar huruf-huruf Arab. Nah, kalau hanya sekedar menulis dan seterusnya, nggak pernah belajar khat, ya nanti kayak seperti anak-anak ketika di SD belum pernah belajar menulis huruf, kemudian syukur nulis, ya nanti bahasanya seperti cekerayam, begitu ya. Nggak jelas begitu. Maka sebagaimana kita itu belajar nulis bagus ketika SD, menulis di buku halus. Nah, di buku halus, kaidahnya begini. Ya begitulah. Ini kita menulis yaitu huruf Arab dengan cara yang bagus. Makanya ini memang butuh bakat dan butuh seni. Ya, butuh bakat dan ada seni. Mungkin di antara anak-anak, Ustadz, anak itu enggak biasa nulis begitu, Ustadz, ya. Enggak bagus tulisan saya, jangan menyerah. Jangan menyerah, ya. Orang itu bisa bukan karena bakat saja. Tapi orang itu bisa karena dia dia memiliki kemauan, keinginan dan memiliki mau melakukan latihan terus. Jadi bisa karena biasa gitu. Ya, bisa karena biasa. Jangan sampai sombong, Ustadz, anak sudah bisa, sudah nulisnya bagus, terus nggak mau latihan. Ya, segitu aja nanti, nggak ada pengembangan yang baik. Ya, tapi yang penting anak sekalian, di dalam khat ini selain tulisannya nanti indah, maka nanti akan ketahuan benar tidaknya itu kalau tulisannya sudah sambung. Sudah nyambung antara huruf 1 dengan huruf yang berikutnya. Ya. Baik anak sekalian, mungkin setelah kita sampaikan secara umum mengenai khat ini, Ustadz mau sampaikan sekelumit atau sekilas tentang buku yang akan kita jadikan
rujukan di sini, ya. Mungkin di sini bisa dilihat salah satunya adalah ini bab yang kita bahas di bab awal adalah babnya namanya khot nashi, ya. Babnya adalah bab namanya khot nashi, yaitu khot yang dimana memiliki ciri-ciri yang tertentu. Apa di antara cirinya? Di antara cirinya adalah yaitu memiliki kelekuan atau lengkungan-lengkungan yang lembut. Ya, lengkungan yang lembut. Jadi seperti huruf ba begini, maka ini ada lengkungannya. Nah, ini adalah membuat indah suatu tulisan. Inilah pelajaran kita khot nashi. Karena nanti ada khot-khot yang lain. Yang penting, yang pertama tahu dulu yaitu yang kita pelajari adalah khot nashi. Khotun nashi, ya. Ini. Kemudian di berikutnya, ini hanya pengenalan buku saja ya. Maka disebutkan atau ditulis di sini, ini sudah ada beberapa contoh-contoh yang ada. Ya, sebelumnya Ustadz minta maaf karena sebelumnya belum mengeser ya, belum mengeser mengenai materi ini. Ya, jadi ya terpaksa ditunjukkan lewat ini dulu. Ya, tapi yang jelas nanti kalau mau latihan, ya sudah huruf hijaiyah silakan ditulis berulang-ulang. Pertama, misalkan nulis satu kali alif sampai ya. Tulis lagi yang kedua, bandingkan 1, 2, 3 ini mana yang terbaik. Semakin lama kita latihan, insya semakin baik. Apalagi nanti memakai kaidah ini, maka akan bisa lebih baik lagi. Oleh karena itu, maka di sini di antara hal-hal yang harus kita pahami, kalau nanti sudah belajar tentang yang huruf-huruf pisah ya, huruf-huruf pisah, nanti akan sampai kepada huruf-huruf yang sambung tentunya. Huruf-huruf yang sambung. Jadi misalkan ini. Ya, misalkan di sini ada huruf sin, ya. Huruf sin yang sebelumnya itu ada apa namanya? Bawahnya begini, maka ini kemudian akan sambung. Mungkin Ustaz tulis saja biar lebih jelas ya. Jadi misalkan kita nulis huruf sin seperti ini, misalkan. Nah, ini kalau dua pulpen, dua pena, kalau digabungkan begini. Nah, ini misalkan huruf sin, ya. Maka nanti ketika dia bersambung, ya sudah depannya ini aja yang ditulis, ininya enggak, ya. Jadi tinggal depannya saja 1, kemudian 2. Sudah nanti terusannya apa? Titik-titik. Nah, jadi ini untuk sambungan huruf, ya. Jadi begini. Nah, nanti kemudian sambungannya apa? Ini salah satu contoh huruf yang nanti sambung yang kita juga akan pelajari di kesempatan yang lainnya. Ya, itulah anak sekalian, ya. Jadi dalam pelajaran khot ini nanti ini adalah pelajaran yang bisa dibilang termudah. Termudah dalam arti apa? Tidak butuh banyak mikir, ya. Jadi nggak perlu belajar sebelumnya, setelahnya belajar lagi. Yang dibutuhkan bukan belajar, tapi apa? Ingat tadi berulang-ulang saya sampaikan, yang dibutuhkan apa? Latihan. Dibutuhkan adalah latihan. Tahu huruf alif, latih sebanyak-banyaknya. 1 lembar misalkan buku itu dipenuhi dengan alif, silahkan. Semakin banyak semakin baik. Kemudian lanjut ke huruf ba. Nah, temannya ba apa? Ada ta, ada sa, latih sebanyak-banyaknya. Jadi bisa tidaknya antum, anak sekalian, untuk pelajaran ini adalah di latihan sering ataukah tidak. Kalau sering insya Allah akan semakin bagus tulisannya dan semakin benar. Tapi kalau malas, ya, merasa sudah bisa, apalagi jangan sampai itu namanya sombong, ya. Justru harus dikembangkan. Mungkin nanti bisa berlatih dengan jenis khot yang lain. Khot nashi ini salah satu jenis saja.
Nanti kalau antum sudah selesai khot naskhi ini, ada namanya khot rik'ah, ada sulus, ya. Kemudian ada diwani dan yang lain-lain. Maka dari itu, maka ini sebagai permulaan kita, pendahuluan kita, pengenalan kita untuk pembelajaran khot ini. Baik anak-anak sekalian, ya, kiranya untuk pengantar pelajaran kita yang pertama ini demikian. Semoga bisa dipahami dan semoga anak sekalian itu bisa memperhatikan yang terkait dengan pelajaran ini, ya. Oleh karena itu tolong ya semuanya berlatih dengan baik terkait dengan khot ini, banyak latihan sejak sekarang. Ustadz tidak akan memberi PR dulu ya, karena memang jarak jauh seperti ini nanti kalau memberikan PR kemudian koreksinya bagaimana, karena belum mulai yang namanya PR ini belum dimulai. Baik, kiranya dari Ustadz yang bisa saya sampaikan ini dulu, semoga bermanfaat. Ustadz cukupkan, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.